Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah meskipun di tengah pandemi dan kita masih menjalankan bulan puasa Ramadan, dan insyaallah kita pun juga masih berpuasa, dan alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam agenda kuliah online yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kita kaji pembahasan. Jika kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan ilmu badi, berkaitan dengan aspek lafdiyahnya atau aspek lafadznya, hari ini insyaallah akan kita bahas pembahasan berikutnya masih di pendalaman ilmu badi, yaitu muhassinatil ma'nawiyah atau keindahan suatu bahasa dilihat dari maknanya. Yang mana dalam pembahasan ini ada 4 tema penting yang membahas mengenai keindahan makna. Yang pertama ada at-tauriyah, yang kedua ada husnut ta'lil, yang ketiga ada ta'kidul madah bima yusbihud dam, kemudian yang keempat ta'kidud dam bima yusbihul madah. Apa itu? Insyaallah kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, at-tauriyah. At-tauriyah adalah mengungkapkan suatu lafaz yang mempunyai 2 makna. Pertama, makna dekat dan jelas yang mudah difahami. Jadi at-tauriyah ini suatu lafaz yang mengandung 2 makna, ya. Yang pertama, maknanya ini dekat dan sangat jelas dan bahkan mudah difahami oleh akal kita. Adapun yang kedua, maknanya ini jauh dan samar yang tidak mudah difahami oleh akal, tetapi yang dimaksudkan oleh lafaz tersebut adalah makna jauh atau makna kedua. Coba kita perdalam. Sebagai contoh, pada peristiwa hijrah ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Di tengah perjalanan keduanya bertemu dengan seorang Arab Badui. Orang tersebut tidak mengenal Rasulullah, ia hanya mengenal Abu Bakar. Lalu ia bertanya kepada Abu Bakar, siapa orang yang ada di sampingnya? Maka demi menjaga keamanan dan keselamatan jiwa Rasulullah SAW, tentu agar tidak terbongkar dan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Bakar menjawab dengan menggunakan uslub at-tauriyah. Jadi waktu itu memang Abu Bakar ini menjawab pertanyaan orang Badui Arab tadi bukan dengan identitas asli Rasulullah, tapi dengan uslub at-tauriyah atau kata lafaz yang mempunyai 2 makna. Inilah yang diucapkan sahabat Abu Bakar. Hadin yahdinis sabil. Siapa ini? Tanya orang Arab Badui. Maka Abu Bakar menjawab, hadin yahdini sabil, penunjuk yang menunjuki saya jalan. Nah, coba kita perhatikan. Pada lafaz hadin, pada konteks ini mengandung uslub at-tauriyah, yang mana makna pertama adalah makna dekat yang mudah difahami, yaitu penunjuk jalan dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, saya ulangi. Jadi hadin dalam konteks kalimat itu mempunyai makna at-tauriyah yang dekat dan mudah difahami, yaitu hadin ini artinya penunjuk jalan dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun makna kedua yaitu hadin ini dimaknai orang yang menunjuki jalan kebenaran dari kafir menjadi Islam. Tetapi yang dimaksud oleh lafaz tersebut adalah makna jauh atau makna kedua, yang mana kata tersebut sengaja diucapkan Abu Bakar agar identitas Nabi tidak terbongkar. Jadi rekan-rekan sekalian, ya tentu ya dalam menggunakan kalimat ini tujuannya jelas ya, agar identitas awal atau Rasulullah ini tidak diketahui oleh orang Badui Arab, sehingga kemudian Abu Bakar menggunakan uslub tauriyah ini atau makna kedua atau makna pertama yang dekat, ya, dan mudah dipahami agar identitas Nabi tidak diketahui. Kalau seandainya waktu itu
Abu Bakar ini mengatakan Muhammadun yahdinis sabil, inilah Muhammad yang menunjukiku jalan. Nah, tentu langsung ketahuan kan begitu. Maka di sini Abu Bakar menggunakan kata hadin, ya. Ini adalah penunjuk jalan, ya. Penunjuk jalan atau penunjuk saya menuju jalan yang saya tuju. Ya, inilah kemudian menjadikan identitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tertutupi dengan istilah yang disampaikan oleh Abu Bakar. Ini makna tauriyah. Kemudian yang kedua ada husnul ta'lil, yaitu seorang sastrawan baik secara jelas atau tidak jelas mengingkari atau tidak mengakui penyebab terjadinya suatu peristiwa yang sebenarnya, tetapi ia menyebutkan alasan lain yang lucu dan sesuai dengan kondisi. Contoh, ketika gempa bumi melanda negara Mesir, maka ada salah seorang sastrawan yang bernama Muhammad bin Al-Qasim bin Asim memuji penguasa saat itu dan menyebutkan alasan penyebab terjadinya gempa bumi. Beliau mengatakan, "Ma zulzilat Misru min kaidin yuradu biha, lakinnaha raqasat min adlikum toroba." Kata beliau, "Ma zulzilat Misru min kaidin yuradu biha." Gempa bumi yang mengguncang Mesir bukan disebabkan oleh tipu daya. Lakinnaha, akan tetapi, kata penyair ini, kata sastrawan ini, raqasat min adlikum toroba, tetapi bumi Mesir menari karena keadilan penguasanya. Loh ini. Jadi yang menarik ini, sastrawan ini seolah-olah memberikan sindiran tidak serius, lucu, ya. Jadi bumi Mesir ini menari, ya. Padahal sebetulnya itu gempa itu, ya. Padahal sebetulnya itu gempa, tapi ini untuk menyindir, ya, menyindir seorang penguasa yang ada di Mesir. Beliau menggunakan kalimat raqasat yang artinya menari untuk menyindir penguasanya yang tidak adil. Ya, ini juga menarik anak sekalian, yaitu husnul ta'lil, ya. Kemudian contoh lain, ada seorang sastrawan mengungkapkan dalam syairnya, kana ihtiraqud dari husnan ala ghiyabi ahliha. Nah, ada seorang sastrawan ini mengungkapkan, ya, kejadian yang waktu itu ada rumah yang terbakar. Kemudian beliau membuat ungkapan menarik, kana ihtiraqud dari husnan ala ghiyabi ahliha. Coba kita perhatikan di sini. Kana ihtiraqud dari, terbakarnya rumah itu, kata seorang penyair, husnan ala ghiyabi ahliha, ini terjadi karena sedih, ya, ditinggalkan penghuninya. Coba kita perhatikan, ungkapan kedua yang bergaris bawah adalah sebuah pengingkaran sastrawan terhadap kondisi yang sebenarnya dengan ungkapan yang lucu atau tidak serius, tapi bermaksud memberikan sindiran, ya. Jadi sekali lagi, jadi di sini penyair ini kayak bercanda gitu, ya. Masa penyebab rumah terbakar karena rumah itu bersedih gitu, karena ditinggal penghuninya. Ini kan lucu gitu. Tapi inilah yang terkadang keindahan bahasa para sastrawan ini sebetulnya untuk memberikan sindiran kepada sohibul baitnya yang mungkin rumah itu telah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Kana ihtiraqud dar, kemudian beliau menyampaikan terbakarnya rumah itu husnan ala ghiyabi ahliha, karena bersedih atas ditinggalkannya penghuninya. Ini yang kemudian disebut dengan husnul ta'lil. Kemudian yang ketiga ada ta'kidul madah bima yusbihud dam, yaitu pengungkapan kata-kata dengan menggunakan atau menekankan kata al-madah, pujian, menggunakan kalimat mirip serupa tapi dengan celaan. Yang dimaksudkan sebetulnya itu adalah pujian. Jadi nyela tapi yang dimaksudkan itu pujian. Itu sulit, nah sekalian. Apalagi kalau orang Jawa itu sekali nyela, ya udah, berarti dia tentu merendahkan gitu. Tapi ternyata kalau dalam bahasa Arab itu ada, ya, sebetulnya celaan tapi yang dimaksudkan adalah pujian. Contohnya begini. Dalam sebuah syair, penyair menyebutkan, wala aiba fikum ghairu anna duyufakum tu'abu binisyanil ahibbati wal watani. Kalian tidak mempunyai aib kecuali tamu-tamu kalian. Tu'abu binisyanil ahibbah wal watan, dicela
Karena kalau berada di tempat umum mereka lupa kekasih dan negerinya. Jadi ini tentu ya seorang penyair ini menyindir ya, menyindir yang dia ini menjadi sohibul bait ya, dengan apa? Wala aiba fikum ghairu anna duyufikum ya. Kalian tidak mempunyai aib celah kecuali tamu-tamu kalian gitu. Jadi sebetulnya dia mencela tapi memuji gitu ya. Tu'abu binisyanil akhibba'i wal waton, dicela mereka lupa kasih dan negerinya. Jadi sebetulnya ini niatnya memuji ya, karena tentu ya seorang penyair ini dalam konteks kalimat yang ada dalam syair ini bukan langsung ya menunjukkan aib yang ada pada penyairnya, tapi atau sahibul baitnya, tapi yang dicela malah tamu-tamunya kan begitu. Kemudian yang kedua, contoh lain itu wala aiba fi ma'rufihim ghairu annahu yubayyinu ajza syakirin anis syukri. Tidak ada celah pada kebaikan, tidak ada celah pada kebaikan mereka kecuali dia. Wala aiba fi ma'rufihim ghairu annahu, tidak ada celah pada kebaikan mereka kecuali dia. Yubayyinu ajza syakirin anis syukri, menjelaskan ketidakmampuan orang-orang untuk berterima kasih. Jadi di sini tentu ya seorang penyair menunjukkan ya sebetulnya ingin memuji bahwasanya orang yang dimaksud itu ya, orangnya baik gitu. Tapi di sini menggunakan wala aiba fi ma'rufihim ghairu annah, tidak ada celah pada kebaikan mereka kecuali dia ya. Jadi ini sebetulnya mencela tapi tujuannya memuji ini ya. Jadi lagi bukan merendahkan tapi memuji. Kemudian yang ketiga wala aiba fihi ghairu anni qasadtuhu fa ansatniya al-yamu ahlan wa mautinan. Dia tidak mempunyai aib celah kecuali kapan saja saya mengunjunginya. Fa ansatniya al-ayyamu ahlan wa mautinan. Hari-hari membuat aku lupa dengan sanak, famili dan negeri. Jadi ini juga sama ya. Tentu sang penyair dia tidak mengatakan bahwasanya orang yang dimaksud itu mempunyai aib ya. Tapi kapan saja saya mengunjunginya ya, kecuali kapan saja mengunjunginya. Nah ini kan tentu sebetulnya juga nyindir gitu. Tapi secara halus. Tapi tentu niatnya baik gitu, memuji sebetulnya. Fa'an satniyal ayyamu ahlan wa mautinan. Hari-hari membuatnya lupa dengan famili dan negeri. Inilah anak sekalian, tiga hal yang menjadi pembahasan dalam aspek maknawiyah. Tafadhol, bisa nanti sembari diperhatikan ulang kembali materi yang ada di file PDF yang kita kirim, dan insyaallah nanti mudah-mudahan setelah Ramadan nanti kita bisa bertemu secara langsung lewat aplikasi yang mungkin mudah-mudahan semuanya memiliki, itu Zoom insyaallah nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga mengingatkan untuk absensi silahkan nanti membuat list di grup WhatsApp yang ada, dan mohon untuk materi bisa di-download agar semuanya bisa memahami dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih.